Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ramadhani dari Pendidikan Sejarah NIM 20046054. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester Sejarah Indonesia Kuno. Pertanyaannya yang pertama, kenapa hubungan perdagangan antara India dan Cina berpengaruh terhadap Nusantara? Keberadaan benda-benda asing seperti gerabah, keramik, logam, dan lain-lain menjadi bukti bahwasannya Nusantara menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Adanya hubungan Nusantara dengan negara asing juga dibuktikan dalam kitab Ramayana. Dijelaskan bahwa adanya bahan-bahan seperti gerabah, kayu, dan lain-lain. Para pedagang tersebut datang ke Indonesia secara langsung atau mendengar cerita dari pedagang lainnya di kawasan Asia Tenggara. Hal itu merupakan bukti bahwa Nusantara menjalin multikultural antar sesama negara. Nusantara mempunyai dua angin musim yang sangat mempengaruhi jalur perdagangan tersebut, sehingga banyak negara-negara lain, khususnya Cina dan India, berlayar ke Indonesia. Perkembangan dalam perdagangan tersebut menjadi lebih baik antara India, Cina, dan Nusantara yang terutama berpengaruh dalam bidang kebudayaan dan kepercayaan. Pertanyaan nomor 3, jika saudara menjadi Siddhartha Gautama, apa yang akan saudara lakukan? Nah, jadi yang saya lakukan jika saya menjadi seorang raja, yaitu saya akan tetap berada di kerajaan saya dan mengayomi masyarakat yang kurang mampu dengan kelebihan yang saya miliki, menyalurkan dana kepada orang-orang yang membutuhkan. Pertanyaan yang ketiga, faktor yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dan sangat berpengaruh dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sriwijaya mampu mengembangkan kerajaannya melalui ekspansi atau perluasan wilayah. Dengan menguasai beberapa negara di sekitar Pulau Bangka, Sriwijaya dapat menguasai lalu lintas perdagangan dan pelayaran di kawasan Asia Barat. Kerajaan Sriwijaya pernah untuk menaklukkan sebuah bandar pelabuhan di negara jiran yang merupakan persaingan perdagangan dari kerajaan Sriwijaya, sehingga dengan begitu kerajaan Sriwijaya semakin mendominasi faktor perdagangan dan juga meluaskan daerahnya. Sriwijaya juga pernah masuk ke wilayah Madagaskar yang beberapa di daerah pinggir benua Afrika. Nomor 4 yaitu kenapa sering terjadi konflik antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno disebabkan konflik eksternal antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno. Hal ini bermula pengusiran Balaputradewa dari dinasti Selendran dan kekalahan dalam perebutan Tata Rakai Pitakan dan dinasti Sanjaya. Serangan dan kerajaan Mataram kuno tersebut terhadap kerajaan Sriwijaya berhasil gagal dengan bantuan Cina. Kemudian Sriwijaya membalas serangan tepat ketika terjadi pemberontakan dalam masa pemerintahan Damas Wangsa, pemimpin kerajaan Mataram kuno. Hal ini yang menyebabkan kerajaan kuno berhasil diruntuhkan. Data arkeologi yang membentuk artefak mengidentifikasi adanya hubungan antara Nusantara dengan negara asing. Hubungan tersebut terjadi pada masa prasejarah. Tapi berbeda dengan Raja Siddhartha Gautama, ia meninggalkan kekuasaan duniawinya untuk berkelana ke negara lain, dan ia telah mengikrarkan empat buah
mengikatkan 4 buah perjanjian, yaitu berusaha mendorong semua makhluk. Yang kedua, menolak semua keinginan nafsu keduniaan. Yang ketiga, mempelajari dan menghayati dan mengamalkan dharma. Yang keempat, berusaha mencapai